Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fal mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, utamanya Dewan yang dalam hal ini Ustadz Haji Abdul Razak, kita ketinggalan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, juga Bapak Asda 1, Bapak Haji Tatang Muhtadi, serta perangkatnya, pengurus DKM, para masyayikh maaf, para guru-guru sedanten sing boten bangkit kula sebat sios persios, wajah familiar, wajah hafal, tapi nami kirang pati. Ingat khawatir kula nyebut mbok salah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melangkah menuju materi dan hikmah peringatan malam hari ini, sing pertami kepengen ngelurusaken Bapak Ibu sekalian bahwa kula niku sebenarnya boten wonten elsene ibu-ibu. Niki asale waktu ceramah ning Lampung. Sampun kula pajar, bahkan kiai yang mengundang saya waktu itu bertanya pada gelar. Jawab kula kan boten, saya tidak punya gelar apapun karena murni produk pesantren Rombengan. Nah kemudian ceramah waktu itu diliput oleh salah satu channel YouTube. Jadi akhirnya diberikan LC ku Kang Haji Tatang itu sebenarnya urusan konten YouTube. Termasuk Masjid Al Muhajirin ini foto kula ini mergogot ku sing Lampung iki. Ya ora pendelak-pendelik. Saya beritahukan ke bapak-bapak, ibu sampai kemarin wingi pun wenten mana ning Walantaket damel YouTube wenten malih LC. Kula mboten wenten LC dari S2 nggih. Ari S2 tak akui Kang Haji Razak. Napa SD Sereng Sanawiyah? Ari niku nggih punten Pak Kiai, ari S2 mangke SD Sereng Sanawiyah. Mboten wonten LC, khawatir karena LC itu gelar yang sangat mulia. Gelar S1 sur pengen gitu mengurusan. Gelar yang sangat mulia dari fakultas yang ada di Timur Tengah, Mesir, Jordania, Maroko, termasuk Irak, Mekah, Madinah. Itu L1, S1 dari Timur Tengah itu biasanya L1 itu produk-produk Cilegon, asli wong Cilegon. Mangane gawu-gawu. Jadi sekali lagi saya beritahukan, saya tidak mau dan boten ayun lah ngedeken LC karena saya tidak merasa
mendapatkan gelar LC itu mungkin wong Al-Muhajirin menurutnya sing YouTube nih yang garang kenangan de putus wonten-wonten mergogok ning ngriki iki. Ini pangapura wong disebut Kiai Zaskul negara yang pantas. Ustadz Bewau niku merinding. Ibu bapak sekalian, ora ke omongnya gedul menang burung lekat. Peringatan tahun baru Islam kita malam hari ini jelas sangat spesial. Kenapa? Karena memang berbarengan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Yang kalau kita telaah, kita amati dan kita cermati, ada persamaan peristiwa hijrah dan peristiwa proklamasi di Indonesia. Sama-sama diawali oleh semangat yang begitu besar. Hijrah diawali, disemangati oleh semangat untuk keluar dari belenggu intimidasi, teror fisik, teror mental orang-orang kafir kepada Rasulullah dan sahabatnya ketika itu. Kemudian orang-orang tua kita dulu pun memerdekakan negara ini dengan semangat untuk lepas dari belenggu penjajah yang bukan hanya sekedar mengeruk keuntungan dari negara-negara kita ini dibawa ke Belanda, tetapi lebih dari itu, pada akhirnya mau tidak mau harus kita akui bahwa mereka membawa ideologi, bahwa mereka membawa keyakinan, yaitu agama yang disebut Kristen. Indonesia punya agama aslinya adalah Hindu, Buddha, kemudian datang 9 wali membawa Islam yang kemudian disusul oleh Belanda dan Portugis membawa persoalan yang namanya akidah, yaitu Kristen ini. Nah, ibu bapak sekalian, ini yang mendasari. Kemudian, kenapa Rasulullah harus hijrah? Bukankah Mekah tempat kelahirannya? Bukankah tempat nenek moyang? Suku Quraisy, yang Quraisy sendiri adalah kakek moyang, nama Quraisy itu adalah nama kakek moyang dari Rasulullah. Nama aslinya Fihr. Quraisy itu nama aslinya Fihr. Kemudian disebut Quraisy sampai hari ini, kemudian bentuk sukunya suku Quraisy. Kenapa Rasul harus hijrah? Yang nanti juga kita akan menerangkan persoalan kenapa Indonesia harus merdeka. Ibu bapak sekalian, diawali oleh bahwa dakwah Rasulullah ketika itu di Mekah dipersulit oleh orang-orang kaum, oleh orang-orang kafir pada saat itu. 13 tahun Rasul ada di Mekah, Islam hanya punya jamaah 112 sampai 120 orang. Itu pun dari kelas-kelas di kelas-kelas budak, bukan kelas-kelas pejabat, bukan kelas-kelas orang kaya. Artinya apa? Islam saat itu sulit berkembang. Bisa kita lihat, bisa kita cek dalam sejarah. Siapa Bilal, budak Umayyah dari Ethiopia, Afrika. Kemudian Ammar bin Yasar atau Ammar bin Yasir. Semua para budak. Islam sulit berkembang hanya untuk mempertahankan akidah saja. Banyak yang kemudian diberikan teror fisik, teror mental. Bahkan kemudian sejarah mencatat yang pertama kali di dalam Islam yang mati syahid bukan kaum bapak tetapi kaum ibu-ibu yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Bu, aku mang cangkem mul baik. Yang pertama mati syahid dalam Islam itu Sumayyah itu. Artinya apa? Untuk mempertahankan akidah saja, baru syahadat saja. Sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu sampun diberikan siksaan oleh
orang-orang kafir itu sangat begitu kuat. Artinya apa? Pelajaran buat kita. Buat kita yang sudah memeluk akidah sejak turun-temurun dari orang tua kita. Kita dalam rangka menjalankan akidah itu difasilitasi oleh Allah. Kita hidup di zaman yang memang semuanya serba salah, fasilitas enak. Bayangkan orang tua kula dengan akidah saos sampai pada. Ini yang harus kita petik untuk kita melalui peristiwa persoalan hijrah ini. Kemudian apalagi ibu bapak sekalian ketika turun sholat. Syahadat ning sholat itu 11 tahun. 11 tahun. Bukan dibuat-buat karena memang keadaan yang seperti itu. Sebagai bentuk contoh. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Pelaksanaan itu berbeda. Kalau Dhuhr dan Asar bacaannya sirri pelan, sementara Maghrib, Isya, Subuh. Ini yang harus kita jawab, karena di dalamnya ngandung sejarah. Kenapa Dhuhr, Asar mah menang, Maghrib, Isya, Subuh makin kencang? Ini ibu pendelak-pendelik gua. Ini persoalan. Tidak ada lain adalah situasi dan kondisi ketika itu. Perintah Isra Mi'raj datang, Rasul mendapatkan sholat, dikerjakan oleh Rasul sholat itu, dan kemudian sahabat dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu pun kemudian ketika ketahuan, lempar dengan kotoran unta, timpuk kelawan watu. Rasul sendiri sering dilempari kotoran unta, yang kemudian siapa yang sering membersihkannya? Anaknya yang terakhir, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ibundanya Siti Khadijah radhiyallahu anha telah wafat. Karena Siti Fatimah yang selalu membersihkan dan ngurus Rasul ketika itu, maka Siti Fatimah mendapatkan gelar disebut dengan Ummu Abiha, ibu dari bapakmu. Kenapa Dhuhr Asar pelan? Tidak ada lain adalah karena orang-orang kafir ketika itu aktif, selalu nginggang, selalu mengintai sahabat-sahabat Rasul yang sedang sholat. Ketemu lagi salat, timpuk, kepedok lagi salat, lempari. Maka kemudian turun trik teknis cara mengerjakan sholat. Dhuhr Asar sengaja bacaannya dipelankan supaya orang kafir tidak tahu. Paham gak? Apa? Kemudian, kenapa Maghrib, Isya, Subuh? Maghrib, Isya, Subuh itu ibu bapak, layaknya orang-orang kafir itu sudah kumpul bareng bersama keluarganya. Sehingga kemudian Rasul dan sahabat ketika mengerjakan sholat pun tanpa diketahui mereka, makanya Maghrib, Isya, Subuh wajahnya kencang. Kubuku dipune paham. Pak, sholat Jumat kan awal, kencang. Sholat Jumat kenapa kalaupun dikerjakan siang hari bacaannya kencang? Karena sholat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Rasul itu di mana? Madinah, tepatnya Masjid Bani Salim. Ketika Rasul datang hari Kamis di Masjid Kuba, kemudian Rasul pulang berangkat menuju Madinah, ada Masjid Bani Salim. Di situ pertama kali sholat Jumat dikerjakan. Jadi kalau sholat Jumat kalaupun siang hari bacaannya kencang, karena sholat Jumat dikerjakan di Madinah, yang notabene Madinah sudah dalam keadaan Islam. Sebagai bentuk pembuktiannya adalah dalil di dalam surat Al-Quran, perintah sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis min yaumil. Ilmu tafsir memberikan rumus untuk kita, ibu bapak, setiap ayat aski dicatat. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu pasti turun di Madinah. Tetapi kalau ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu turun di ayat surat Jumat menandakan ayat alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, karena memang salat Jumat turun di
persoalannya. Jadi salat Jumat kencang karena turunnya di Madinah. Lah terus Pak, salat Idul Fitri kan jam 7, kan siang hari. Kenapa bacaannya kencang? Sama, sholat id itu diturunkan oleh Allah 2 tahun setelah kanjeng Nabi ada di Madinah. Makanya wacane kencang. Makanya sering gue sebut nih ibu Siti Khadijah itu durung pernah sholat id. Siti Khadijah durung pernah tuku kelambi ning karena Siti Khadijah durung pernah lebaran, ora kaya ibu-ibu tanggal 1 habis laran. Wong kampung kule. Diri iki mah boten Pak RT. Apa nih? Sami ta? Berarti ning kampung kula kan asale sing Kodong Abang ki, Pak. Ibu bapak sekalian, jadi Islam di Mekah itu stagnan, jalan di tempat, iya. Tetapi bapak sekalian, kalau kita mau mengurut silsilah sejarah, tidak begitu mengherankan, ingin tak sebutakan sebagai bentuk penegasan. Apa? Zaman Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Nuh memang sudah seperti itu. 950 tahun umur Nabi Nuh, 900 tahun mengajar pengajian, hanya mendapatkan 72 jamaah. Itu pun tukang sol, itu pun tukang jahit. Yang dulu tukang jahit rendah, sekarang tukang jahit mulia. Paling sohor ketika itu, yaitu yang disebut dengan security ataupun hansip. Hansip. Satpam, security, hansip kalau silang. Buat nandakan 5 tahun sepisan jaga TPS atau coblosan. Kemana orang-orang kayanya? Ning pundi pejabat-pejabat sama yang seperti yang dikerjakan Rasulullah. Maka dari itu kemudian dari Nabi Nuh, dari sampai kanjeng Nabi, hari ini dan sampai nanti dakwah pengajian, ora usah gegelati pejabat, ora usah gegelati wong sugih. Wong semenjak sengane mengko. Lah, dari dulunya sudah seperti itu. Cari di tempat pengajian. Ada pejabat. Kudengen Pak Camat urusan pendelak-pendelik. Omongan kula ini durung reren. Nek Haji Rojak ngantemi kacang bareng mau. Kenapa? Karena memang ada silsilah, ada benang merah. Kenapa? Mereka cukup sibuk. Lihat di dalam surat Hud. Apa dalam surat Hud? Mereka orang-orang kaya, mereka para pejabat-pejabat kaum Nabi Nuh semua berkata, Nuh, kami siap hadir di majelis-majelis dakwahmu dengan catatan orang-orang fakir yang ada di sekelilingmu harus kau singkirkan dari majelismu. Kami para pejabat, kami orang kaya tidak layak bersanding duduk dengan mereka. Jereku. Karena itu nggak usah Tetapi Kang Haji Roja, tetapi Kang Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Asda 1, kalau ada pejabat-pejabat masih meluangkan waktu untuk hadir pengajian, termasuk malam hari ini, maka pejabat yang model ini patut diacungi jempol. Pokoknya pejabat semuanya. Amin nggak Kang Haji Tatang? Oh baik. Orang iya, ini ngomong mendelik didoakan di dalam jas bah. Wah, ini galak. Benar.
Kalau ada para pejabat masih sering tampil di dakwah hari-hari besar Islam, dialah pejabat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena umumnya pejabat jarang yang datang. Mau tak ke hadir pengajian 5 bulan harus coblosan. Itu menaik ke kodong arang nih. Tapi sekali lagi malam hari ini ada dewan, ada asatadu, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Mantap sekali lagi. Pengen sawan. Enggak suwet tak bekonnya. Wong ceramah di sawet. Ini tongkonan. Oh, ceramah anak kekembangan gue kalau kesinggung. Tapi waduh sekolah. Ajar rojak bel sensitif. Kuliah sensitif. Tapi ngomong durian namanya bener mampu durian. Mana jajal ke Pak RT balik orang digawan durian Pak takon rabi kita nih kayak kanjur ini aja rojak. Tapi ajar rojak ini ngomong mengkol. Ini Bapak sekali alur cerita dari zaman dulu seperti ini. Termasuk wong soge-soge. Cari di tempat-tempat pengajian, jarang wong soge hadir. Ya. Oh sing hadir sing kene iki semua duwe pece. Ndur dupit umbut nyanyi kangen sawet. Sampai dia Pak Azaur tak sawet. Orang enak sawer jenara bintang. Tapi insya Allah sedekah. Tetapi awas jangan salah penilaian. Yang merasa dirinya orang kaya jangan tersinggung dulu. Ini hanya sekedar sejarah, tetapi pembuktiannya bahwa kemudian ketika ada orang-orang yang kaya masih mau hadir di pengajian-pengajian, bahkan kemudian tidak jarang jadi donatur acara besar Islam, maka ini orang kaya yang mendapatkan apresiasi penghargaan dari Allah setinggi-tingginya. Siapa Abu Bakar Siddiq? Siapa Abdurrahman bin Auf? Siapa Utsman bin Affan? Penyandang dana yang karenanya Islam jadi mewah. Amin. Ambekan dingin. Orang yang mau keboyo-boyo. Karena nanti persoalannya orang-orang sampai ingat dalam hadis yang sering kali diputar di pengajian-pengajian. Kelak 4 golongan orang berebut masuk surga. Yang pertama syahid, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang terpisah kepalanya dari badannya demi menegakkan agama Allah. Yang kedua rombongan para haji mabrur. Yang ketiga para alim, para kesepuhan. Yang keempat para orang-orang kaya yang jadi donatur, jadi donasi untuk acara-acara sabilillah Islam. Berebut manjing swarga ibu bapak sekalian. Padahal sidang sedang digelar. Artinya 4 golongan ini tanpa melalui perhitungan amal. Kiai tukang mati kiai mati syahid, kemudian wong soge tapi loman. Kepapat para haji mabrur. Jedogan lawang pengen manjing suara. Allah merintahkan dia bril pisahan wong papat kutrewo amat lagi sidang. Panggil satu persatu yang datang mati syahid pertama. Syahid, kenapa engkau kepengen berebut masuk surga duluan? Mati syahid jawab. Malaikat, saya pantas dan layak masuk surga duluan. Karena yang saya korbankan untuk agama bukan hanya keringat, bukan hanya darah, tetapi nyawa saya persembahkan untuk agama.
maka pantas layak masuk surga duluan. Begitu. Ya. Seranjari siapa? Hadir pengajian. Zuhur pengajian siapa? Lagi kiai. Kiai sudah masuk surga belum? Dorong ke lebih jedogan. Mundur. Wong kiai sing ngajari sira dorong manjing sira kepengen merono dosa. Mundur wong mati sahih. Celok kiai, abaji celok wong pecine putih bunder-bunder. Ayo hal hujjat kalau. Wong haji mrene kan. Kenapa kamu berebut kepengen masuk surga? Ibu bapak wong sing haji mabrur pada ngerawuh. Maka kemudian jawab wong haji. Jibril, saya pantas mendapatkan masuk surga duluan. Kenapa? Karena sejak dari uang kecil sampai kemudian saya tabungkan, saya kumpulkan kepengen berangkat haji, yang kemudian haji saya mabrur, sehingga kemudian saya tahu dalam hadis dikatakan al-hajrul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada yang pantas dan layak sebagai bentuk pembalasan orang-orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Begitu. Iya. Dari mana kamu ketahui hadis-hadis semacam ini? Sing pengajian. Pengajian berarti siapa? Kiai. Kiai ini mancing suarga. Dorong. Dong kiai ini dorong sih pengen mancing dingin. Betul. Kelek uang haji. Baru kiai dipersilahkan karena sudah dua kelompok mempersilahkan kabeh kelek karo kiai. Kiai dipersilahkan. Kiai silahkan masuk surga dulu. Jere kiai aku coba angkat tangan. Jibril, bahwa mereka orang yang sampai mati dalam keadaan syahid, jelas memang saya terangkan melalui hadis-hadis sebagai bentuk penyemangat. Kemudian wong haji sampai diceleng-celeng akan kepengen nunggu haji, berangkat semangat pengen haji. Memang setelah mendengarkan tausiah mau idah dari para alim, dari para ulama. Tetapi maaf, saya tidak bisa menyampaikan itu semua kalau tidak ada orang yang di belakang saya. Siapa? Orang-orang kaya yang jadi donatur-donatur dalam pengertian Islam. Terus, maka menurut hemat saya, rekomendasi saya, wong sugi dingin kon manjing suan. Ujung-ujungnya, kiai kelek. Karo siapa? Wong sing sugi-sugi sing nyawer ibu-ibu mau. Sing disawer. Wong sugi masuk surga duluan yang kaya tapi luar biasa, royal. Kemudian baru sing keroro alim kiai. Haji kalau mati syahid kon gambreng. Ibu bapak sekalian kembali ke persoalan sejarah sebelum sejarah kemerdekaan. Udah enggak? Udah leren deh ke PRT. Orang bocor. Terus nih ngendi? 13 tahun. Maka kemudian datang perintah hijrah. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Dibutuhkan banyak sahabat-sahabat Madinah yang telah datang ke Mekah yang awalnya memang untuk berangkat haji. Kalaupun memang hajinya tidak seperti haji kita, yang patut kita cermati agama dalam agama sejak Allah menciptakan dunia itu cuma satu, Bapak. Agama yang diturunkan oleh Allah itu cuma satu, Islam. Islamnya lengkap, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dari zaman Nabi Adam Islam sama. Cuman memang beda teknis, beda pelaksanaannya. Sholat zaman dahulu sebelum turun Islam itu hanya ngadeg karo dodok. Selesai. Maka sebagai bentuk peninggalan umat-umat Kristiani, lamun salat di minggu ngadeg doang, nyanyi dodok balik. Tidak seperti kita, rukuk, sujud, itu kesempurnaan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Wudu, tayamum, itu spesialisasi umat Rasulullah, jangan salah. Wudu itu ibu bapak endene wong Tegalwangi, wong Grogol. Umat lain tidak. Sebagai bentuk pembuktiannya, satu hadis Rasulullah, toh saru ummati yaumal qiyamati gurral muhajjalin. Umatku kelak digereng di hari kiamat, wajah dan tangan serta kakinya akan mengeluarkan cahaya. Kenapa? Min asaril wudu, bekas wudu. Umat mereka yang belum diberikan wudu ketika digereng di hari kiamat, orang-orang berai.
Beda wong Tegalwangi kalau umat zaman dahulu. Lihat. Apa dah? Apa juga? Berkeruh. Tayamum hanya punya kita. Tayamum hanya punya umat Rasulullah. Zaman sekarang, wah wudu bebas itu kamu tayamum. Maka jangan salah ibu bapak. Kenapa tayamum sampai diberlakukan? Kenapa tayamum harus tanah? Karena jangankan manusia, hewan saja. Saya sering diserang ada pengajian, yang bebek. Bebek itu kalau setelah kawin dengan pasangan, kemudian nemu kobakan air, langsung adus junub. Nawaitul ghusla li raf'il janabah li raf'il hadasil akbari minal janabati. Nyilem ku bebek kanggo apa? Adus junub. Tetapi kemudian ketika bebek setelah kawin, dia tidak menemukan kobakan air, hanya yang ditemukan tumpukan pasir, nyelodok, tayamum. Maka lamun wenten wong global, wenten wong Tegalwangi, jamaah al-muhajirin, urip boten bangkit tayamum. Kala karo. Jadi ibu yang guru begitu kalau bisa tayamum, ya rasakan kala karo bebek. Inilah umat Rasulullah hebat luar biasa. Berangkat haji baru kemudian tanggal 28 Dzulhijjah pertama kali kemudian orang-orang Madinah membujuk Rasul untuk hijrah. Turun perintah hijrah, maka mulai hijrah satu persatu. Yang pertama kali mengerjakan hijrah sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abdul Asad. Di sahabat pertama yang berangkat ke Madinah. Yang perlu dicatat dan digaris bawah ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat Rasul ketika hijrah tidak seperti kita kondangan berkelompok, berdoyun-doyun berangkat hijrah secara sembunyi-sembunyi, khawatir ketahuan oleh orang-orang kafir. Jika kemudian resikonya meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan apa yang dimiliki, untuk apa? Sekedar mencari ridha Allah. Ini yang kemudian diperjelas Allah di dalam surat Al-Baqarah. Wa minhum may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Terusnya bukan Kang Jurojak. Setengah dari mereka para sahabat yang rela menukarkan hartanya, rela menukarkan pribadinya untuk ditukarkan demi mencari ridho Allah, berangkat ke Madinah. Ini pelajaran buat kita. Sahabat-sahabat Rasul ketika berangkat dari Mekah meninggalkan hartanya untuk mencari ridho Allah. Orang-orang Mekah, sahabat-sahabat Rasul hijrah di Madinah meninggalkan hartanya gara-gara supaya enak salat. Mau bersolat meninggalkan harta. Ini jangan kita balik. Hari ini banyak yang membolak-balikan persoalan ini. Wah, zaman bagaimana sahabat rela meninggalkan harta, mau bersolat. Saiki dibalik, rela meninggalkan sholat, mau ber. Nah, uangin gini. RT dulu. Uber peces ninggalakan. Ibu bapak sekalian, sampai kemudian Rasul hijrah di Madinah. Islam berkembang, Islam luar biasa, pesat sampai ke Eropa, sampai kemudian ke Afrika. Ibu bapak sekalian, ini semangat hijrah. Kemerdekaan. Kemerdekaan pun seperti itu. 350 tahun kita dijajah oleh orang-orang Belanda, Jepang, Portugis. Ruang lingkup kehidupan kita, Masya Allah, diintimidasi. Yang paling celaka apa? Adat budaya kemudian dipaksa untuk diganti dengan mereka. Sampai hari ini kedai wong Islam itu lebih apal kalender Hijriah, tetapi ternyata yang lebih apal kalender Masehi. Kenapa? Peninggalan penjajahan Belanda. Padahal orang Islam yang harus hafal itu kalender Hijriah, bukan Masehi. Tetapi kenapa sih paling hafal Masehi? Karena kita terlalu lama dijajah oleh orang Belanda, yang Belanda notabene adalah orang-orang non-Islam. Mana sih lebih hafal kan puluh kalender Masehi ketimbang Hijriah.
Sampai agenda-agenda kenegaraan, agenda-agenda pribadi, ane sing nganggo hijriah. Wong bayar listrik, bayar ting bayar listrik nganggo hijriah. Pundi teh? Bayar listrik. Datang gak rolas Muharram. Apa datang tadi? Apa? Libur. Hari libur seminggu sekali. Indonesia itu mayoritas itu kan Islam. Hari besarnya adalah Jumat. Telepon dinten minggu libur. Pak Lurah, dinten minggu libur. Jangan begini. Ada kaitannya dengan penjajahan tadi ibu bapak sekali. Jelas. Karena itu kemudian wajar semangat negara kita, orang-orang tua kita dulu kepengen merdeka supaya bebas melaksanakan hak-hak sebagai warga negara, melaksanakan hak sebagai manusia yang memang dituntut untuk ibadah kepada Allah, ibadah kepada sesama. Maka perlu merdeka. Maka terrealisasi kapan? 17 Agustus tahun 1945 yang kalau kita punya usut ada kaitan dengan peristiwa Rasulullah diangkat menjadi nabi. Yo, dicocokkan Pak. Kanjang Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul itu ketika Rasul ada di Gua Hira. Tanggal 17 dinten Jumat. Tanggal 17 dinten Jumat bulan Ramadan. Kemerdekaan. Proklamasi. Dinten Jumat tanggal 17 bulan apa nih menang baiknya? Pikir. Loh, artinya apa? Orang tua kita dulu memerdekakan bangsa ini. Ada pengaruh-pengaruh agama, ada nilai-nilai agama di dalam. Kemudian kalau kita mau menelaah Indonesia kepengen merdeka sudah bisa sejak tanggal 14, 15, 16. Tetapi kenapa harus nunggu tanggal 17? Sampai kemudian kabar paling terakhir, pengetahuan paling terakhir, Jenderal Sudirman yang memerintah, yang bukan memberikan usulan kepada Presiden Soekarno untuk bertanya kepada Kiai Hasyim Asy'ari, kapan Indonesia merdeka, kapan teks proklamasi dibacakan? Usulan Kiai. Kiai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah bisa merdeka karena waktunya Jepang sudah pindah. Belanda belum turun dengan sekutunya. Jenderal Sudirman ngirim pesan ning Soekarno. Soekarno kemudian takon Kiai Hasyim Asy'ari kiamat dah. Kemudian wis tanggal 17 dina Jumat bulan Ramadan. Maka sampai hari karena itu keberkahannya apa? Keberkahannya ketika datang sekutu ngajak perang kepengen merebut Indonesia. Udah bisa menang. Senajan Bam Pringkilan Cipi ngelawan Meriam. Meriam. Nalar logika sehat, Pak. Menangnya Belandi. Wong cucukan. Pringkilan Cipi jegena mateni Belanda. Wong biasanya gena nubles pari dipekul. Berjaman dengan gue pelatih memekul pari. Kalaupun bisa membunuh ketika wonten Belanda lagi turu beli giran kalau cubles entek mati. Saya kira Belanda turu nggo kelambi cubles karo pring mati. Alah, kagok iku lah. Wong kenang kelambi gempring mertejak. Tapi kenapa sampai perang melawan Meriam? Meriam grogol, Meriam Belanda. Sekali blendung Cilegon rate karo lemah. Meriam grogol mekul gawani. Itu apa sekali? Ada nilai-nilai agama kalau kita mau telah.
Apalagi kemudian kalau bisa ditafsirkan 17 Ramadan, 17 tanggal 17 bisa diartikan dengan 17 rakaat. Kenapa? Pemimpin kita, pejuang kita ahli 17 rakaat. Maka karena itu ibu bapak sekalian, datang hari kemerdekaannya patut kita syukuri, patut kita peringati untuk sekedar mengenang jasa-jasa mereka. Dengan cara apa? Istighosah. Dengan cara apa? Tablik kabar semacam ini. Oh, soal takbir-takbiran. Mendelik kon takbir. Agama kita tidak fanatik, ibu. Kita kadang memperingati hari kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukurnya sudah menyimpang dari nilai-nilai agama. Lomba qasidahan hebat. Hebat beneran untuk peraturan. Beneran hebat. Ketimbang karaokean malu gaya Rabi balik. Rabi ini balik. Orang mau nonton wali kota ini tak usulan, nonton Pak Camat, nonton Asda 1. Lah, kudune usulakan musabaqah tingkat kota Cilegon bertepatan dengan Agustusan. Mantap jalan. Lah, kita ngaji rojak dewan usulakan itu. Supaya paling tidak kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita dan mengenang jasa para pahlawan. Kita suguhkan, kita hadiahkan mereka pahala bacaan Quran gitu. Musik ngakur, kamu ngakur, surakur, kamu ngakur. Emang nggak boleh Pak? Bukan nggak boleh. Sekali lagi agama kita agama yang penuh dengan toleransi. Tradisi sebagai bentuk kegembiraan, bermasalah karung gede balapan. Betul masalah pinang dipanjat-panjat. Tetapi sekali lagi nilai-nilai agama jangan dihilangkan karena kita punya agama. Rasul saja setiap hari, Rasul saja seminggu sekali peringatan hari ulang tahun. Rasul ulang tahun, Pak. Ulang tahun. Rasul ulang tahun, dia tahu. Kapan ulang tahun? Rasul ulang tahunnya seminggu sekali. Dengan cara apa? Puasa hari Senin. Ini dibuktikan dari satu hadis Bukhari Muslim. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah lima sumta yaumal Islam, kenapa kau puasa hari Senin? Jawaban Rasul gampang, dzaka yaumul wulud. Hari itu aku dilahirkan. Artinya apa? Rasul memperingati hari kelahirannya dengan cara puasa. Kenapa? Nilai agama berkah. Apa teh pendelek-pendelek doang? Ngajak Rasul. Berarti ulang tahun acara ulang tahun anak-anak kita atau kita ulang tahun boleh Pak? Sunnah. Rasul ulang tahun. Tetapi sekali lagi jangan tiru budaya yang tidak jelas. Agama kita fleksibel, lentur, tapi insya Allah tidak akan pernah luntur. Sanggup beradaptasi dengan tradisi dan budaya sepanjang tradisi dan budaya tidak berbenturan dengan Allah. Boleh, kenapa tidak? Cuman kan persoalan ulang tahun kita banyak nyimpang. Bu, ibu-ibu biasanya dominan ulang tahun. Kenapa nyimpang? Siji lele. Sendara Pak, ke dalam budaya, kalaupun ini bukan budaya Islam, ada lilin silakan kalau sebagai bentuk lampu, simbol lampu, cahaya, keilmuan, boleh. Islam punya adaptasi dalam hal ini. Kemudian ada bolu, usur apa bolu, bang Pati mau coba lele, laki bolu menobel. Lagian juga kali bolu nih kena sedekah. Cuma persoalan yang tidak ada nilai agama adalah ketika dikumpulakan, sing diundang duduk kesepuan, sing duduk undang duduk para guru, lah kali sing diundang kok kene belendu, lambene putih totol-totol abang, cungure abang. Nyanyi tiup lilin yung tiup lilin menyanyi mana kayak yang kurang otak ari bakal lilin arep tidamu apa ki sulat jedol
Tiup kita niup lelen kadang-kadang sulit, kadang kan lelen bukan satu, rempel ning bolu. Bapane yaine nyaine anake lilu ngejamu. Orang masih mati. Ari bakal-bakale arep dipateni, arep babet disulet-sulet. Sampai bunya ini milu melembung meniran. Orang sadar dia untuk masuk, ya tetap nubus ning bolu. Nah, terus bagaimana Pak? Boleh kerjakan apa? Hari ulang tahun, tapi dengan nilai-nilai Islami, adaptasi, gabungan, kombinasi dengan nilai agama. Hari kono apik nyelok baju, celok barang kesepuan. Lah kan ngedoa, orang apa nyanyi panjang umurnya, panjang orang apa mbok nyanyi ini pengen di doa ini pengen dinyanyikan, ngomong ibu kosidahan kan banyak doa dalam nyanyian ini. Orang masalah. Kesiku maca Fatihah, tembok mati Yasin maka gawat. Doa enak Masya Allah berkah. Bila perlu ibu-ibu kita undang kabeh. Keberagan ibu-ibu mah. Lagan pada ngegawe tas. Persiapan wadah bolu. Ara-ura wong kita pernah ngedeleng di ara-ura. Kenapa kita ada garis trek lurus Islam mentasabbaha biqaumin bahwa minhum. Siapa yang menyamai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan Yahudi maka kita masuk ke dalam Yahudi. Itu termasuk peringatan Agustusan. Jenderal Sudirman iku kiai Pak. Jenderal Sudirman kiai, cek biodatanya, biografi, profil, ngajar madrasah aliyah. Jenderal besar tapi santri. Kita juga membuat dan punya jenderal tapi santri. Siapa? Allah yarham, Brigjen Sam'ul. Satu-satunya jenderal yang ada di Cilegon, pahlawan nasional. Jenderal tapi santri, nyantri baru LC. Brigjen Sam'ul LC nyantri ini Mekah karo Mesir. Tengkula JLC mergogok mengkono. Oleh RT ya. Ibu jangan lupa sejarah. Siapa Brigjen Sam'ul? Kiai. Bahu-membahu mempertahankan Cilegon dari penjajahan Belanda. Masya Allah. Sampai hari ini berkah. Kenapa? Ada yayasan yang ditinggal Al-Khairiyah sampai sekarang. Ilmu manfaat sampai sekarang sedekah jariah Brigjen Sam'ul Allah yarham. Amin. Senang baik. Belum lagi kita melihat siapa di Cilegon banyak putra-putra Banten sing hebat. Kiai Haji Wasid sampai sekarang yayasan kan. Kiai Haji Waqiah, Kiai Haji Waqiah, itu Bagus Ismail sampai Kiai Haji Arsyad Tawil. Gila menan wali kota masih nyambung. Karena ngomongnya malah keturunan sering wali kota ya. Suramin amin kan jamin. Lho ya kok kalau belum jamin. Gampang amin orang modalan. Kiai besar mempertahankan. Masya Allah ibu, banyak fakta sejarah yang kalau kita ketahui harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Pegantungan. Itu fakta sejarah, peninggalan sejarah. Kenapa disebut pegantungan? Ning riku Kiai Haji Wasid digantung, pahlawan-pahlawan Cilegon digantung untuk mempertahankan negara, untuk mengusir penjajahan Belanda. Artinya apa? Pegantungan itu sejarah. Kok pada digantungi wong Cilegon. Para kiai apalagi kalau sekarang nasional, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, termasuk Presiden Soekarno, nasionalis, religius, pinter agama, pengamalan agamanya kuat, di samping memang berjiwa nasional. Belum lahir negara-negara udah bukan provinsi-provinsi. Persoalannya mereka yang sudah mengalirkan keringat, darah, kemudian sampainya Agustusan pikir ini.
aku berarti. Tablik kabar. Hebat Al-Muhajir. Kula lagi ngomongin kampung kula. Rambutan urut peragat-peragat. Sampai imam masjid pilu karaokean. Terbang tak takbir. Tiap Jumat masuk alhamdulillah khotbah. Wah itu barang ngedeleng dia lagi mentas celana pokek. Lagi nyanyi. Begaul be. Kalau kita cara memperingati hari kemerdekaan dengan cara semacam ini, maka kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan kufur nikmat, Pak. Acara seremonial upacara kenegaraan saja di Istana Merdeka masih ada satu acara yang dikerjakan mengheningkan cipta. Apa mengheningkan cipta? Sejenak kita mendoakan para pahlawan. Ape dodok ning kono. Kula mesti waktu-waktu ngomongnya ngegas. Ini persoalan. Jadi bagaimana? Syukuri nikmat itu dengan cara sesuai dengan agama kita. Syukur nikmat itu kan ada dua, Pak. Asyukru nau'ani. Asyukru bil fa'li wa asyukru bil qawli wa asyukru bil fa'li. Syukur itu ada dua cara. Yang pertama syukur dengan ucapan. Ra'sus syukri alhamdulillah kata hadis Rasul. Puncaknya syukur dengan sering memperbanyak bacaan alhamdulillah. Tapi yang kedua ini yang paling penting. Ra'su billah, asyukru bil fa'li. Syukur dengan cara perbuatan. Bagaimana pelaksanaannya? Mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini syukur nikmat kepada Allah. Kenapa? Tabligh akbar, santunan dan sebagainya. Masya Allah. Persoalannya kalau sudah syukurnya dengan cara seperti ini, baru kemudian timbul judul ajaran Islam kafah. Karena dengan persoalan semakin kita diingatkan kembali. Karena memang ayatnya jelas. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan Muhammad kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Atau ayat yang paling akal untuk kita. Fa amma bi nikmati rabbika. Terus kita diberikan nikmat oleh Allah, ceritakan. Kita diberikan oleh syukur. Baru kemudian kita bisa mengamalkan Islam kafah itu dengan cara ibadah yang sempurna. Kalau sudah Islam kita kafah, maka tujuan hidup kita yang disebut dengan berkah itu akan jadi kenyataan. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini kan berkah. Kalau tuh jelok ngarani 10 lingkar yang gue sebutin berkah. Karena dijamin 100% berkah. Orang kaya tunggu ngobrol-ngobrol ngeriung pengajian orang. Kalian pengajian kali-kali ngeriung. Pengajian wong 30, wong selawe. Ngeriung mau sampai jabul. Ning kampung kula. Pamit dah. Ini kampung kula pindah ning kene, Bro. Pengajian kan. Masya Allah, wong 30, 40. Ali ibu masih rempek. Hari ibu masih lumayan alhamdulillah. Seragamnya macam-macam. Pengajiannya seminggu tasnya duit itu kan. Wah, kita pengajian. Jadi gawat tas bu, isinya yasin ke kitab dah. Buku. Iya, pak, ada buku ayu. Bapak-bapak melalui peringatan hijrah mensyukur nikmat kemerdekaan dengan cara merubah kehidupan kita sing boten bagus paling bagus ngerpati hadir pengajian. Riung mentatap pengajian megah.
Malah kadang ngeriung salat mau. Ana wong ini. RT. Salah mau nampani pecis bae. Pulang kerja agak kemalaman, maghriban. Pulang jam 6. Langsung mandi, wudu, pakai kopiah, pakai koko, pakai sarung. Engko. Kok kita ceramah bapak tidak jauh. Ayo kita ceramah dan mikir. Ngomong mendelik di saut-saut. Sampun siap, ayo sholat. Pintu depan ada yang ngetuk, duduk. Assalamualaikum. Salam. Ada di rumah Kang? Kebetulan ada. Kalau nggak keberatan saya undang di rumah. Ada apa? Selamatan awal Bapak. Sekarang? Iya. Udah pada kumpul? Udah. Yuk nanti ke sana. Bingung ki ngeriung dingin tersalah dingin. Keluar ibunya, keluar istrinya, sudah pakai, sudah selesai sholat masih menggemukan suami, jadi ngaji rojakan, tempat bersandar, tempat disebutkan ini ke pendamping. Rabi kan pendamping, mau diciptakan dari tulang samping. Kan ibu mah tidak melising riki. Tidak, bukan dari tulang rusuk sebelah kanan, dari rusuk sebelah kiri. Kenapa tidak diciptakan dari tulang kepala? Lamun tidak dosakan wong wadon saking tulang kepala, engkau ini ngedek-edek nih laki. Kenapa juga tidak diciptakan dari tulang kering kaki? Supaya wong wadon ambil ngedek-edek along lanang. Tidak juga diciptakan dari tulang depan, kelie, supaya wong wadon ambil jadi imam. Ta'atun nisa nadamatun. Siapa yang rumah tangganya mengandalkan istrinya jadi pemimpinnya, siap-siap kecewa. Oh, salah betul. Negara memang baik kok. Ibu ini cerewet. Tidak diciptakan dari tulang depan karena memang ibu itu tidak boleh dijadikan imam. Kemudian tidak juga diciptakan dari tulang belakang supaya wadon apa ditinggal, mentang-mentang wadon ditinggal. Diciptakan dari tulang samping, sampingnya sebelah bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan lambang kesibukan supaya ibu-ibu apa ilak ngeruwet di urusan laki, namun lagi megawe. Itu kan dari tulang samping. Apa tujuan? Untuk jadi pendamping. Makanya wong wadon anak ini iringan. Pakai tembol. Rasulullah hebat. Kenapa? Ada istri-istri yang hebat. Abu Bakar hebat, termasuk pahlawan-pahlawan kita. Ada pendamping. Maka kemudian wajar kemudian ada istilah peribahasa. Di balik suami yang sukses, mesti ada istri. Istri. Artinya apa? Pun kembali kepada persoalan. Aku lagi nerangan apa kan ngaji sama ini. Rio, istrinya sudah keluar pakai mukena kan laki jok pendapat. Nah, belum sholat, tapi sudah siap sholat. Tapi si tetangga ngaturi Rio. Ya pria pendapatnya ngeriung dingin tak? Salat dingin. Rabi ini cerdas. Ngeriung gue berani kan? Gampang salat mah. Ngane Rabi ini kodong ireng kok. Akhirnya berantem ngeriung salat mau. Kiai ngedoa Allahumma ini Allahumma itu dene amin. Amin. Malaikat urip pengen karo pangeran jare malaikat wabok cangkem. Amin 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 salat mau. Tapi peringatan Hijriyah, peringatan hari kemerdekaan. Pada akhirnya kalau diperingati dengan cara semacam ini dan cara agama-agama yang lain, insya Allah
Pemahaman tentang Islam kafah jadi kenyataan berkah nih. Los Pak, yang kita cari dalam kehidupan ini apa sih Pak? Berkah. Sampai dalam Quran 32 kali Pak berkah disebut Allah dalam Al-Quran. Dengan berbagai macam redaksi. Apa tuh? Karena memang berkah puncak. Tutup pengajian dan cerita berkah. Yang sejam ke dalam hutan kita kabar. Ngaji materas terus baik. Arep ngeno megati. Nanya bolu ti plastiki ngono. Sembola. Dokon doang urut katuraken mah. Ora alam. Iki golak beragat. Oke. Cepetakan Pak Munten seperempat jam. Kang Haji datang tadi. Kang Haji Rojak. Sengen. Ini kisah bukan fikih, tapi fakta ada dalam kitab Tuhfatul Marudiyah. Satu keluarga pengusaha, kontraktor, kaya raya, hartanya miliaran. Dari kecil bapak lanang kabeh. Nah kemudian si bapak ini istrinya meninggal. Rayati padem. Anak yang keempat ini semua sudah punya keluarga. Namun pada berwirayat masing-masing. Tetapi kemudian 4 dari anak ini hanya 1 sing rada bener, sing rada telu boten pati bener. Sampai akhirnya kemudian si bapak mulai sakit-sakitan, gering. Karena anak sing bener tentulah yang pada akhirnya akan merawat dengan tulus dan ikhlas. Maka penting ibu bapak punya generasi penerus anak-anak yang soleh, ajari maca Quran, ajari pendidikan agama di samping persoalan-persoalan umum yang lain. Supaya apa? Seimbang dunia hasanah, akhirat hasanah. Karena aset paling besar orang tua tidak ada lain anak-anak yang bagaimana? Soleh, soleha. Karena nanti kalau ibu bapak meninggalkan dunia ini, apa sih yang diharapkan? Cuma waladun solehun yad'ulah, anak ibu bapak yang mendoakan ibu bapak. Maka ketika bapak sudah terbentur kaku, bisa jadi sudah jadi tanah, tapi amalannya masih ngalir. Dengan apa? Anak soleh, soleh. Dedek sih benar. Ambekan denge. Orang alam. Terus gue pernah ngambil dagelnya sampai nyaut-nyaut busuwe. Sampai akhirnya meninggal di pangkuan anak yang terakhir. Yang kebetulan dia buruh swasta, kerjanya di posko. Saya tarik alur ceritanya, dia cerita Tegalwangi supaya gampang dipahami. Ceritanya meninggal di Mesir, Pak RT. Meninggal Mesir. Lu orang Mesir. Sumur menjangan gua. Oh. Akhirnya wafatlah si bapak. Maka kemudian harta kekayaannya dibagi. Diwarisi dengan 4 anaknya. Tetapi anak yang terakhir, ngomong yang paling tua, Kang, kalaupun nanti pengen bagi warisan, bagi 3 sajalah. Saya nggak usah dibagi. Biar kakang-kakang yang menikmati. Kalau dari kakang-kakangnya nggak begitu, kamu juga adik. Kalaupun memang bapak lebih cenderung sayang kepadamu, tapi tetap kamu, apalagi model bapak lebih cenderung sayang kepada, tetap harus dibagi. Jadi si adik anak paling terakhir, rusak lah. Bagi telu toh kalau untuk gaji sing posko sudah cukup untuk kami makan anak dan istri saya. Sudah bisa betul bagi bapak. Boten kang telu be. Kalau kamu tidak mau, tapi kan istrimu. Lah jere laki. Tak kalau rabi kita dengan kang, lah menjadi rabi kita ngejalan, tak orang apa jalan, lah menjadi rabi kita orang. Rabi neno persis kayak ibu mengganan gitu. Takon, no, harta warisan banyak dari bapak, mau dibagi, tapi suamimu menolak, pengen bagi telu baik. Bagaimana pendapat? Pintar aja, Kang, kalau mau perempuan laki tulis sao. Rabi mau mengkonon tuh. Ore iku mau Gusti namun anu urusan ngarep noding kayak wong kampanye.
Ngomong kaya kenapa Facebook tong 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 tong. Lambe sering ngegeder-geder. Bapak dura bingkonan ayo mengkonan tukar tambah, Pak. Alah, wak kan isorum. Lah wong liyane ya cemburuan. Suwewotan. Sing paling ngono mesti klasik mata duitan. Dokan peces ning ngendi kok bendak. Dompet, pragatsor, kasur hilang, di lemari, sampai didokanin celana. Pendek lagi turun digerajai. Kok dong abang tuh? Akhirnya rada aman didokanin selempetan peci Kang Haji Musa. Didokanin iki Kang Haji datang peci ireng kan nonton selempetan. Aman ana 1,5 juta. Pak Lurah, aman barang dokanin kono. Ora kaya berangkat ning pasar diserempet mobil. Motore mental nek nunggang ojek, beke bungset peci mental ning sawah. Coba tinggal puskesmas, badhe bungset digawe balik Tegal Wangi dodok ping jentul. Jare rabine, An rabine kok ha. Atau arane dusun, nyeluk kakang urut kecong nggak ada di Bayang beb. Rabine ngomong, wis urusan dipikiri, sing penting medheweke selamat. Bungsut semit make esuk gawang. Urusan dipikiri. Aja lagi demi kiri bungsu. Tapi kiri apa? Peci. Lo mikirin peci masih udah ewu gak gampang. Udah apa-apa nih aneh peci sih. Tapi ada peci sih 1,5 juta. Gua ngedokan peci nih peci. Apa jadi laki nih? Asli dodok nanti. Lama nurunin peci, ini jokot kau silau. Geles kita ya. Akhirnya dibagi telur. Warisan dibagi 3. Si adik paling bungsu yang kerja di posko tidak minta sedikit. 2 bulan berikutnya si adik bungsu ini diberikan mimpi ketemu dengan bapaknya. Assalamualaikum. Anak apa Pak? Dan bapakmu datang kepadamu yang pertama kepengen mengucapkan terima kasih. Kau yang paling banyak ngurus bapak. Jadi anak jawab itu kewajiban anak. Padahal kalau tanpa diminta itu sudah kewajiban anak. Terus apa lagi Pak? Bapak datang ke sini, bapak masih punya unak-unak. Apa Pak? Bapak masih punya warisan. Bapak masih punya peninggalan. Apa Pak? Emas. Pirang-gram Pak, or gram-graman. Tapi Pak, 3 kilo. Ibu mau mak kejuitan mau kan. Terus Pak, kalau kamu mau ambillah di rumah pertama yang diwarisi oleh kakak. Di kamar paling depan, Bapak masukkan ke dalam peti ukiran Jepara kayu jati. Buka keramiknya di situ ada 3 kilo. Kalau mau diambil, ambil. Tetapi saran Bapak enggak usah ambil. Nah, kenapa Pak? Bapak dapat emas itu Bapak dapat emas itu dari hasil uang kurang berkah. Nah, kenapa kurang berkah Pak? Bengen Bapak il nyalu tanah. Terus sawai wong tak meter itu. Maka sengaja saya tidak berikan kepada ibumu, takut dipakai ibumu dan takut dibelanjakan nanti kemakan oleh. Jadi pesan Bapak kalau mau diambil, tapi ketika itu pesan Bapak nggak usah diambil karena kurang berkah. Sampun, Assalamualaikum, meninggal. Mimpiku bangun 2:30 karena ahli pengajian kayak bapak-bapak ngani kita tahajud ya rajin. Duduk bagaikan posko berangkat biasa 6:30
Karena bekas mimpi sampai nyambung salat subuh, dodok ning kursi merenung, istrinya datang. Kang, 6:30. Sarapan nasi goreng dimakan, nanti ketinggalan pekerjaan. Apa jer lagi nih? Wong semalam saya mimpi. Mimpi apa? Ketemu dengan bapak. Bapak siapa? Almarhum. Terus ngomong masih ada peninggalan. Peninggalan apa kak? Emas. Gram-gram, gram-graman. Tapi udah kan, 3 kilo. Wong wadon. Dan terus kan, perintah bapak boleh diambil, tetapi pesan bapak nggak usah diambil karena itu kurang berkah. Dan terus, ya paling enggak saya ambil karena kata bapak nggak berkah. Akhirnya jadi rabin, usikang dijokot kali. Orang berkah kok gampang diolah. Ibu kan pinter ngolah. Waduh, ibu mah brodel. Suruh ngomong wong lain reptil deh. Kang, pinces nganggur-nganggur maluk tuh kok emas, neng emas mah gampang. Kok ane perlu apa-apa tinggal ngedol. Buktinya ane perlu, oleh tinggal. Ngomongnya ngebuin, ntar pun apa aku bisa didol. Lebaran lagi nang jam ini butuh modal ge, didol bedingin. Weh, saya mesti nang mati didol. Ini dia besarnya dirojak tak. Masih paling pendelek mu. Weh, tak terus akan setitik maning. Punten ngaji datang, ngaji rojak. Sampai nanti kan. Wes, dijokot bisikang, ambil saja gampang berkah tidak berkah kita ulah. No, kalau berkah maka kita olah. Nah terus, dia tak jokot, ndak ada dongeng. Mulai marah, bu. Karena 3 kilo bu. Zaman sengan, lagi zaman mangan uyasan. Kau ambil ada di rumah sama rumah pertama yang diwarisi kakak. Tapi pesan bapak nggak usah diambil karena itu juga kurang berkah. Begitu pak? Iya. Mantuk, sipeng, sampai esok megawe 6:30 masih dodok man. Laki nih tuku bebungkuh, buka sayur, barinya kan sesapu, ngomong, 6:30. Serajur kesel, jak dingin 3 kilo dijokot. 6:30 bak ketinggalan, ngimpi maning tak. Jajan laki nih pogoi. Kemana apa mana? Pogoi. Anu peninggalan. Iya. Apa aja? Eces. Pere 300. 300 apa? Juta. Lah terus? Jeraba kan dijokot, tapi jeraba harus dijokot orang berkah. Kalau jadi dijokot orang, lah ya orang mau berkah. Dijokot bisa. Orang mau berkah. Akhirnya rabi keloyong. Cangkeme balapan kalau ngurus. Susu melentur. Kang dijokot baik. Gelaki rabi model kita kayak sepira ya. Cari di Tegalang bakal mendak. No, gak minta warisan, gak dikasih warisan saya mau. Itu saya kira anak peninggalan kok jokot harus dijokot. Kali keprengen. Ya Allah Kang, orang mikirnya anak teluk jok pegat. Loh iya, ini kakang murut dewa urus-urusan. Pengen balik begitu mari konan aja. Laki los balik. Lemari TV bumpet gawel. Engkau kita nih milu. Karena pindah. Malam terakhir naiki, malam terakhir inti mane datang lagi pernah bapak masih punya simpenan apa maning sih pak gara-gara bapak itu dipelembungi rabi apa mane bapak masih punya simpenan apa uang berapa 20 apa pak 20.000 tak wadah yang amplop warna putih strip biru karo abang merek Mail. Terus saya simpen, bapak simpen di kamar terakhir yang ketiga bawah lemari kau buka di situ ada. Ambil jangan tidak diambil karena itu yang berkah. Kalau kamu tidak ambil bapak tidak ridho kepada. Tanya Pak, emang bapak dapat uang 20.000 berkah itu dari mana?
oleh nyalati wong mati. Sing endi Pak? Oh hajire. Pak Camat gak hadir. Maka pesan Bapak ambil, jangan jadi diambil. Ya Pak, insya Allah. Dodok subuh-subuh setelah mati Yasin tahajud kamu dodok. Kalau kemarin duduk sudah pakai seragam, ini duduk pakai sarung, pakai kaos. Laki ini merabin, baru nyakal sesaku nyender-nyender. Ngimpi maning. Jangan bobo iya. Apa? Cis, pira 20.000. Terus ya tak cukup karena masih ambil. Jadi orang megawe, orang megawe. Aku cukup 30.000. Lah iya. Coba sih Kang di demak ndase adem tak anget. 3 kilo 300 juta dibiarkan 20.000 dibelani. Matakan paru-paru Kang. Jadi dicopot. Copot. Wis Kang catetan omongan kita. Ari bener Kakang maksa dijopot. Mengko lamun dijopot ingetaken seperak budek lapor ngejaluk. Bahasa Cilegon itu seperak budek. Kok seperak juga cuwelek kok sore payu budek bisa. Kayak apa bentuknya seperak budek. Ganjangnya cerita berangkat ke rumah kakaknya kakaknya lagi ngebersih suka pensiun kakaknya pengabur anak kita nih mimpi bapak mimpi apa bapak masih punya warisan bapak masih punya peninggalan apa uang berapa 20.000 10 kilo kalau 300 juta tidak diberitahukan joket maning gengkor 20.000 di mana kamar tengah kamar belakang kamar terakhir kamar ketiga lalu tapi nanti kalau saya buka kalau ada nanti kalau kakak mau saya kasih lah suketna anak kira sementing keramiknya tutup di mana ganjangnya cerita bener dibuka nih amplop warna putih belang abang karo biru merek Mail bang boleh diberitahukan Kang Haji Raja Pak Camat ini siapa? Kang di pulang barang pulang mantok los mantok tau wis gareren pulang ketemu waktu neger oh ini kan neger tahun 80-an ku Kang Haji Roja Cilegon Serang Cilegon ku Kang Haji datang nggih hormati neger kekalen umpani kodok subutin subengitin tas subutin bengi dipasang subutin tas oleh bayong pindang kuning pindangi bengen mening kual dokoni peringgan masalah peribahasa pindang lemuru ning kuali rengat wong kuru anu nyongat gua paner gelas sing nyongat wes peragat ketemu tuh habis orang neger ikan papasan di jalan bawa ember mundi Kang ke neger gua antuk tenan bayang loro mau bengi ke atas antas oleh wakil coba Kang tinggal gede-gede itu bisa lengan wong bayang bengen masih lengan saya itu kecil wong pari bengen iku 7 bulan pari saya 3 bulan makanya kaget wong tua bengen 80 saya cuma sepitak lihat makan pari bengen 7 bulan saya 3 bulan ayam 7 bulan bengen dipangan saiki selama dino apa kaget kamu nomor pendek wong sing dipangan nomor pendek benar wes Kang hari mayun mah dibayar ini dia sih aturan di rumah masih ada berapa lah buat beli rokok di jalan 20.000 tapi enggak kan ketuk amplop pulang bawa bayang lo pendak rabin lagi ngeler-lari ke lampu jemur pakaian bari lewat non apa kan masih mahal cuman ahli pengajian masih najan marah-marah kan masih nyawuri lah masih celok jajal kalau ibu bukan ahli pengajian waduh oleh bayong sing endi kene la oleh tuku picis
Lalu ngejokot sebitus abang pesanan abang pulau berkah. Bener dijokot, lah iku tak tekan bayo. Masakan bidang kuning keur digoreng. Dokon mending ana pekiwan. Masih sewot. Taruh kamar mandi. Ganteng ngeringsik ngeler-leri nggo wakol ngencos kan ayo kamar mandi. Dokon belading sisi. Dibuang sisiknya, kemudian dibuang kotoran, dibuang ke angsang. Begitu dipencet medal seujung jentik. Berlian. Ibu mas Ruro. Karena tidak tahu mas berlian, terus dia regel-geletak di lantai kamar mandi. Ambil lagi yang satunya, bersihkan, buang sisik, buang wedel, buang angsang, keluar lagi satu. Karena keluar lagi yang satu, maka heran nyelok laki nih. Apa? Cuma Reno dengeng. Ada apa? Lah bayangin anak pernah kere. Caranya kena gundu. Coba ke sini. Apa sih bareng gua andok kebet untuk lagi ngepana. Ambil kemudian ditaruh di telapak tangan kiri, seber dengan satu gayung air. Begitu diseber baru keluar cahaya. Kata suami, "No. Udah pernah kere." Berlian. Lah kata istrinya, berlian saya nggak tahu kan, berlian Bu Intan harganya lebih mahal ketimbang emas. Nggak tahu karena saya belum pernah lihat. Kalau nggak tahu berlian, nggak tahu Intan, mutiara. Nyangkin nggak Kang mutiara merwero, mutiara, merwero Kang. Mutiara pun adine mutia. Wes, ganjangnya cerita, saya akan bawa kemana? Mai Pak Camat. Yang dalam cerita ini Pak Camat Kodi itu kolektor batu permata. Terus iwake sing siji digoreng, yang satu dipindah. Terus kakak sama Pak Camat, yang satu simpen ning cerobong bekas rengginang buyar. Satu di kantong langsung naik Pak Camat ketok pintu. Assalamualaikum. Jawab Pak Camat menang baik. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Pak Camat, saya punya mutiara. Mutiara apa? Ibu lihat di dalam jangan takut kelihatan orang. Diberikan duduk, kemudian di tempat etalase banyak koleksi-koleksi Pak Camat. Coba batunya ditilang, ambil center. Begitu di center Pak Camat hidup. Pak, ini batu dari mana? Guys, boleh di Pak Camat. Udah masalahnya, batu ini sudah langka. Seluruh kolektor batu mencari batu ini. Apalagi kalau ada pasangannya, karena batunya ada dua seharusnya. Nih saya ambil bukunya, di pendak saya lebar dibuka, sesuai dengan yang ada. Ini kalau dua ini ada, bisa miliaran Pak. Sing bener Pak Camat. Di rumah masih ada Pak. Sing bener. Ambil, berangkat. Pulang ke rumah sampai rabin manjing, tak manjing lawang, boten manjing griye, boten kualang langsung. Kita Pak Camat seganjang itu. Masya Allah Pak, ini batu seluruh kolektor dunia yang mencari. Terus bagaimana Pak Camat? Saya nggak punya uang sebanyak sampai 10 miliar, 10 miliar sampai 15 miliar. Terus Pak Camat, saya hanya punya 3 miliar. Terus Pak Camat, ya terserah Bapak. Kalau mau saya jualkan orang. Tapi lama paling 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau Bapak mau, ya uang saya 3 miliar. Ya Pak, 1 miliar dapat lah. Berangkat tuh ada karung 6 karung. Zaman bengen kurungan bang. Tapi kalau karung apa-apa kelaput. Telung karung masuk ke rumah udah salaman maning kan kunci lawang dok paning korsi gedublag sampai 6 karung. 1 sampai regel ngesot. Laki bini ngomong ning laki ini ngomong rabine nangis matang meje. Kan nangis mah wes. Seboran intip karo dudu bayong. Sampun lagi enak mangan, istrinya keluar ke depan ngedeleng karung pakai geletak. Edek empuk. Aduh. Penasaran apa sih oleh-oleh Sumai Camat mengkenen kesangkrah.
Dibuka satu, barang dibuka medal itu sedih. Masya Allah, barang ditinggal. Atusan barang ditinggal. Ini kan peces kabeh dibuka 6 tahun peces kabeh. Ngomong langkah. Apa? Iki kan peces kabeh ta. Lah kene kan lagi mangkon ya kawan lah ya. Mul-mul mangan bayam. Setelah selesai makan baru kemudian iki nih ketinggalan uang semua uang berapa 3M apa kak miliar Masya Allah kak itu sih kak ya Allah kak mohon besok tuku emas tuku ini tuku itu biar laki deh apa apa nih ngomong kak oh gak boleh lah kenapa ajaran dari laki pun dari rabin dari laki punya suami punya istri punya suami lah kenapa itu punya kakak kenapa saya tidak berhak memiliki ajaran laki ini ngomong ingat tidak iki peces 3 miliar oleh sing bayar ikan gabusnya dari uang 20.000 ketika hendak ngambilnya kok ngomong apa? Sepera budak orang ngejaya maka saya ini apa ngejaya keberkahan insya Allah tujuan kita kalau kita bersyukur kepada Allah dan pengakuan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.